Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana keadaannya? Sehat, Bu, Ibu. sehat. Sehat ya anak-anak ya. Sehat, Bu. Kembali lagi Sehat, bertemu. semangat. Kembali lagi bertemu dengan Ibu ya. Ya. Nggih, Bu. Oke, coba satu siswa untuk kita tangan jali umat dulu ya. Ketua kelas, Capri. Ya, Bu. Coba pimpin panganjali umat dulu, Nak. Baik, teman-teman. Aturang panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Memohon keselamatan kepada Tuhan untuk berjalan dengan lancar. Nah, berdoa kita pimpin Ibu tunjuk satu siswa ya, yang paling cantik. Bu, adik Nihayatus. Ayo nak, Nihayatus Sahada. Coba dipimpin doanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nihayatus ya, Nak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Sama-sama, mari Ibu. kita untuk menyanyikan lagu dulu ya, Nak ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengingat para pahlawan kita ya. Nah, untuk itu kita mulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Nah, sudah selesai kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, setelah itu Ibu mau mengabsen dulu kehadiran kalian. Hadir apa belum semuanya? Nah, Ibu absen dari Daniati. Hadir, Nak? Sorry. Hadir, Udah hadir hadir. ya. Sulistiawati. Oke, Bu, hadir. Hadir. Sri Mayuni. Hadir, Bu. Capri. Hadir, Bu. Ya, Cynthia. Saya, Bu. Hadir. Ya, Nihayatus. Bu. Ya, Reni. Hadir, Bu. Sutini. Hadir, Bu. Sukma. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Ada yang nggak hadir anak-anak? Noni di Semua mana? hadir, Bu. Noni nggak hadir ya? Noni kenapa Lagi ya? permisi ke toilet, Bu. Permisi Toilet, ke Bu. toilet. Toilet. Minggir, Bu. Ya, udah ya. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu anak-anak? Ibu minggu lalu kan kita belajar tentang cerpen, ya? Cerpen. Masih ingat apa itu cerpen anak-anak? Masih, Bu. Cerita pendek, Bu. Ya, cerita pendek ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan satu PowerPoint, video PowerPoint mengenai tentang materi kita hari ini, yaitu tentang menganalisis unsur-unsur cerpen. Ya, nah, Ibu akan membagikan PowerPoint. Coba diperhatikan anak-anak ya. Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Bisa, Bu. Nah, udah. Ini cerpen nak ya. Nah, itu adalah pengertian cerpen. Ibu ulang kembali pelajaran minggu lalu adalah kisah cerita pendek atau kurang dari 1000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi dan pada suatu ketika. Nah, itu adalah cerpen. Nah, ini Ibu mengingatkan kembali materi minggu lalu tentang ciri-ciri cerpen juga.
Nah, sekarang kita lanjut materinya, yaitu tentang unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, unsur-unsur pembangun cerpen itu ada dua, anak-anak ya. Ada unsur intrinsik dan unsur Ekstrinsik. ekstrinsik. Nah, masih ingat unsur intrinsik itu ada yang tahu, anak-anak? Saya, Ya, Bu. Bu. Saya, Ya, Bu. Ayo, nak, semua. Ya, Bu. Saya unsur dalam cerita itu sendiri, Bu. Ya, unsur Tema, unsur tokoh. ya, unsur dari dalam suatu cerita ada tema, alur, latar, penokohan, ya. Nah, kalau unsur ekstriksi adalah unsur dari luar, yaitu dari masyarakat, budaya, ya. Nah, ini unsur-unsur pembangun cerita. Nah, kali ini Ibu akan membahas unsur-unsur pembangun cerita. Kemudian ada tema. Tema. Ada yang ingat apa itu tema? Gagasan cerita, Bu. utama cerita, Bu. Ya, Cerita, gagasan Bu. suatu cerita ya. Kemudian ada juga penokohan. Ya, Ya, karakter penokohan tokoh ya, yang bermain di dalam suatu ceritanya. Tokoh itu ada 3, masih ingat anak-anak? Tokoh Antagonis itu ya. protagonis, 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 ya. Kemudian ada latar, kemudian ada gaya bahasa, sudut pandang. Nah, ini yang sering kita ya, amanat. Nah, setelah kita membaca suatu cerpen, nah apa amanat dari cerpen tersebut? Nah, kemudian ada unsur ekstrinsik cerpen. Nah, itu ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, kemudian nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, itu sedikit gambaran. Nah, ini struktur dan kebahasaan cerpennya, Nana. Nah, masih Ibu akan menjelaskan itu ada pengenalan situasi cerita. Nah, bagaimana situasi ceritanya, kemudian yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Ya. Kemudian yang ketiga ada menuju padanya konflik. Ya, kemudian yang keempat puncak konflik, yang kelima ada penyelesaian. Nah, ini kaidah kebahasaannya banyak menggunakan kalimat bermakna lampau, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjungsi kronologis, banyak menggunakan kata kerja. Nah, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Nah, itu sedikit gambaran materi tentang unsur-unsur pembangun cerita. Pendek ya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian beberapa kelompok ya. Kemarin kan sudah berbentuk beberapa kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke kelompoknya Nana ya. Ya. Ada kelompok 1 dipimpin oleh Dek Capri ya. Kemudian kelompok 2 ada Bu Dani ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 ada Sulis. Nah, coba sekarang cari temannya untuk kalian mendiskusikan ya. Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di sana Ibu akan memberikan LKPD. Udah, Nana? Udah, Nana, ini anak-anak mengantuk ya. Sudah, Bu. Ya, LKPD udah Ibu serahkan. Nah, di sana kalian Ibu suruh. Nah, di sana Ibu akan suruh kalian untuk menganalisis unsur intrinsik pada cerita pendek yang kalian baca di LKPD-nya masing-masing ya. Berbeda itu semuanya ceritanya. Kelompok 1 berbeda ceritanya, kelompok 2 berbeda LKPD-nya, kelompok 3 juga berbeda. Nah, di sana kalian akan Ibu suruh untuk mencari unsur pembangun cerita pendeknya. Nah, sekarang setelah membentuk kelompok, sekarang silahkan mengerjakan anak-anak LKPD yang Ibu berikan. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok saya sudah selesai. Sukma ya. Bu Sudah, Bu. Sukma. Sukma pintar ya.
Kemudian Capri udah? Belum, Bu, belum. Belum Masih ya, kerjakan dulu dalam ya. kesulitan Ibu kelompok sambil kami, Bu. lihat yang lain juga. Sulis sudah, Nak? Masih mikir-mikir, Bu. Ya, Ini ya puyeng-puyeng mencari mikir. unsur Bu, intrinsik itu kelompoknya memang semua nyari di Google, Bu. ya enggak boleh nyari di Google ya, Capri. Usahakan kita Dituduh, Bu, dituduh, Bu. berpikir dulu ya. Bersama kelompoknya Pak Capri membedakan tidak boleh makan di tugasnya. kelas ya. Ya. Pak Capri tidak boleh makan di kelas ya. Nggak makan, Bu, nggak makan. Bu Guru, Capri Ya. makan, Bu Guru. Enggak boleh makan, permen. Capri. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Di sana kan masing-masing kelompok itu udah ibu kasih LKPD dengan cerita yang berbeda. Nah, nanti kalian itu ibu suruh menganalisis unsur intrinsiknya. Nah, pastinya berbeda itu setiapnya, makanya tidak bisa menyontek ya, anak ya. Nah, ibu tunjuk ketuanya yang tadi Capri. Nah, coba tema yang Capri baca dalam cerita itu apa, Nak? Temanya? Temanya persahabatan, Bu. Wih, pintar ya. Temanya persahabatan. Ya, betul sekali. Nah, kemudian Ibu tanya lagi, tokoh-tokoh yang ada di sana siapa, Capri? Ada Adi, Cynthia, kemudian lagi satu sama kakek. Iya, pintar ya. Eh, Kakek. Nah, karakter Cynthia gimana itu, Nak? Karakternya? kalau Baik si apa Cynthia, gimana? lagi ini, Bu, apa namanya, suka membantu Ya, kakek. suka membantu. Pintar. Pintar kelompoknya ya. Sekarang Ibu tunjuk kelompoknya yang lagi satu, kelompoknya Sukma. Nah, Sukma udah Ya, Bu. selesai, Nak, sama kelompoknya? Sudah, Nak? Ya, saya menganalisis unsur intrinsik robot. Ya, coba temanya apa, Nak? Untuk tema cerita ini hubungan manusia dengan Tuhan, Bu. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan? Ya, berarti berhubungan dengan ketuhanan ya. Nah, temanya sudah. Coba sekarang amanatnya. Dari cerpen yang dibaca di LKPD-nya, amanatnya apa? Cerpen itu secara tersirat amanatnya menggambarkan pada kita tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang pada faktanya keadaan berapa orang di sekitar kita, kebanyakan mereka hanya berpikir saja tentang Tuhan, tapi tidak mengikuti ajaran Tuhan, Bu. Wih, pintar sekali ya jawaban Sukma ya, pantas juara 1 terus ya. Terima kasih Sukma. Nah, kemudian Bu. kelompoknya lagi satu Sulis. Sulis, Nak. Sulis. Sulis. Terus, Ibu. Sulis coba sebutkan latar yang ada dalam cerita tersebut. Nah, latar ada apa aja? Latarnya tadi kalau nggak salah ada di hutan, Ibu. Nah, di hutan. Kemudian Sungai lagi satu. sungai. Ya. Tokoh-tokohnya siapa itu, Nak? Tokohnya tadi ada si kakek, ada si Cynthia. Ya. Ingat, Bu. Ya, pintar. Nah, ya, berarti semua sudah bisa mempresentasikan yang Ibu suruh di LKPD ya. Pintar ya, anak-anak. Berarti kalian sudah bisa menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, itu berarti kalian sudah bisa. Nah, ada setelah ini Ibu akan melakukan evaluasi. Nah, bagaimana pelajaran tadi?
Bagaimana, apakah meresap, apa tidak? Nah, Ibu akan memberikan evaluasi. Nah, boleh keluarkan HP-nya. Ibu akan membuat, mengirim lewat link Audi Quizy ya, evaluasi pembelajaran hari ini. Ibu akan ngirimnya lewat Quizy ya. Boleh dibuka dulu HP-nya anak-anak. Nah, evaluasinya Ibu pengen tahu pengetahuan kalian pelajaran yang tadi Ibu berikan. Nah, sudah dibuka HP-nya? Sudah dilihat Sudah, link Bu. kuisinya, Nak? Sudah. Nah, ya, itu ada 10 soal, bisa dijawab itu ya. 10 soal. Nah, Ya, Bu. dijawab dulu, Nak. Baik, Bu. Sudah? Saya. Sudah, Bu. Ya. Sukma juara 1 dia, Bu. Sudah ya. Ya, nanti Ibu akan lihat hasilnya ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan saja. Nah, untuk pertemuan minggu depan Ibu akan membahas tentang menulis cerpen atau mengonstruksikan cerpen. Nah, setelah kalian menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, nah minggu depan Ibu akan mengajarkan kalian menulis cerpen. Kalian nanti Ibu suruh untuk membuat sebuah cerpen. Ya, anak-anak ya. Sudah anak-anak paham anak-anak? Ya, Bu. Paham ya. Nah, kalau gitu kita berdoa. Ya, para Mesanti ya. Ibu suruh untuk siapa tadi yang memulai berdoa ya? Ibu suruh Cynthia untuk berdoa. Setelah Oke, selesai Bu. pelajaran ya. Dan para Mesanti. Oke, Bu. Teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Turang para Mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.